DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, memulai proyek untuk menciptakan robot kuda setelah pengembangan awal sistem bernama Big Dog. Kemudian, selanjutnya Boston Dynamics mengembangkan Alpha Dog. Robot kuda pelana ini dirancang untuk mendampingi tentara infanteri dan membawa peralatan tempur. Dua unit Alpha Dog melakukan demonstrasi operasional dengan pasukan tentara di lapangan pada tahun 2012. Dan pada bulan Februari tahun 2012, Alpha Dog berhasil menunjukkan kemampuannya secara penuh saat melakukan pendakian melalui medan yang menantang. Alpha Dog yang memiliki ukuran kira-kira sebesar seekor kuda pelana bisa membawa barang ataupun peralatan seberat 180 kg dengan sistem hidrolik yang menggerakkan kakinya. Robot ini dirancang untuk dikendalikan dengan suara menggunakan pengendali jarak jauh yang dikenal dengan nama Latch Squad Support System atau LS3. Salah satu kelemahan Big Dog versi sebelum Alpha Dog adalah suara yang dihasilkannya. Tapi Alpha Dog 10 kali lebih tidak berisik daripada Big Dog. LS3 juga bisa melakukan navigasi menggunakan titik-titik GPS pada saat keadaan gelap total. Selain itu, tingkat kebisingan sudah berkurang menjadi sekitar 70 desibel atau mirip dengan suara vacuum cleaner, jadi jauh lebih tenang meskipun tidak sepenuhnya senyap. Mood 600 adalah kendaraan robotik tidak berawak yang dirancang untuk tujuan membawa beban. Sebagai prototipe dari Unmanned Ground Vehicle atau UGV, platform Increment 1 saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Mood 600 membantu prajurit membawa beban yang lebih sedikit saat melintasi medan yang menantang dengan berjalan kaki. Dilengkapi dengan minigun yang terintegrasi, Mood bisa memberikan dukungan tembak untuk unitnya. Minigun ini memiliki 6 laras berputar dan bisa menembakkan antara 2.000 hingga 6.000 butir peluru per menitnya. Talon, sebuah robot militer yang dikembangkan oleh Foster Miller, adalah sebuah kendaraan kecil dengan trek yang dirancang untuk menjalankan berbagai jenis misi, mulai dari misi mata-mata sampai dengan misi pertempuran. Robot ini bisa dioperasikan dari jarak jauh dan diproduksi oleh Kinetic NA, sebuah perusahaan robotika asal Amerika Serikat yang merupakan anak perusahaan dari Kinetic. Lebih dari 4.000 unit robot Talon saat ini digunakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, dan ada juga versi khusus dari Talon yang disebut Modular Advanced Armed Robotic System atau MARS, yang dirancang untuk melakukan akuisisi target. Robot ini telah terbukti sangat berharga dalam menggantikan peran manusia dalam tugas-tugas berbahaya dan menantang. Dan saat ini sedang dilakukan pengujian berbagai jenis robot bertrek untuk berbagai jenis aplikasi. Meskipun demikian, sebagian besar robot saat ini masih dikendalikan oleh manusia dan belum sepenuhnya otonom. Pada tahun 2000, tim penjinak bahan peledak atau EOD pertama kali menggunakan Talon dalam operasi militer di Bosnia. Sejak tahun 2001, Talon telah digunakan oleh Amerika Serikat dalam hampir setiap operasi tempur. Tim EOD menggunakan Talon untuk melawan Improvised Explosive Devices dengan menggunakan bahan peledak atau perangkat tembakan lainnya dan menetralkannya. Talon dilengkapi dengan kamera dan lengan robotik yang memungkinkan pemeriksaan paket yang mencurigakan. T7 adalah sebuah kendaraan darat tidak berawak yang memiliki kemampuan mobilitas yang luar biasa dan serbaguna. Platform robotik T7 dirancang untuk menangani dan mengatasi Improvised Explosive Devices atau IED yang ditempatkan di dalam kendaraan. T7 punya berbagai opsi konfigurasi yang bisa disesuaikan dengan misi dan kebutuhan tertentu. Robot multimisi T7 punya berat sekitar 322 kg dan bisa mencapai kecepatan maksimum sekitar 6,4 km per jam. Kendaraan ini dilengkapi dengan kamera di bagian depan dan belakang platformnya. Batman adalah sebuah robot humanoid seukuran manusia dewasa yang dikembangkan oleh Boston Dynamics, khusus untuk Angkatan Darat Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan pengujian pada pakaian pelindung yang digunakan oleh prajurit dalam melindungi mereka dari senjata kimia. Pada penampilannya, Batman mirip dengan manekin
Crash Test Hybrid 3 yang umum digunakan. Padman punya kemampuan berjalan, jongkok, dan bisa melakukan push-up. Sistem Padman mencangkup berbagai komponen seperti control room, fasilitas masuk ataupun keluar, ruang paparan, serta manekin IPA yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan robot untuk menguji pakaian pelindung di lingkungan terpapar bahan kimia dan mengendalikan kondisi ruangan. Ruang paparan kimia memfasilitasi fungsi robot dalam mengumpulkan data dan mengontrol lingkungan. Dengan berat sekitar 80 kg dan tinggi hampir 1,75 meter, Padman memiliki kecepatan berjalan paling cepat 7,08 km per jam. Hal ini menjadikannya Padman adalah robot bipedal tercepat di dunia. Bahkan lebih cepat dari robot Asimo buatan Honda yang memiliki kecepatan berjalan secepat 7 km per jam. Proyek pengembangan Padman dimulai pada tahun 2008 dengan pendanaan sebesar 26,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 380 miliar rupiah dari Angkatan Darat Amerika Serikat. Robot ini diumumkan pada Oktober tahun 2009 dan video yang menampilkan kemampuannya dirilis pada Oktober tahun 2011. Tapi banyak detail mengenai Padman tetap menjadi informasi yang dirahasiakan. Robot taktis Dogo Mark II yang dikembangkan oleh General Robotics punya peran dalam membantu tim SWAT dan unit pertempuran jarak dekat atau CQB dalam operasi di dalam ruangan ataupun bawah tanah. Dirancang khusus untuk digunakan oleh pasukan khusus dan SWAT, Dogo memiliki interface point dan shoot yang memungkinkan penggunanya untuk bergerak dengan cepat, mengarahkan, dan memilih metode tindakan mematikan atau non-mematikan hanya dengan sekali klik pada layar. Dogo juga menawarkan kemampuan situational awareness dan kemampuan jarak jauh yang signifikan. Robot ini juga memberikan pengawasan dan peran pionir yang meningkatkan keselamatan tim dalam berbagai situasi. User interface-nya yang mudah digunakan mempermudah navigasi di dalam bangunan. Sementara kemampuan mendaki tangga memungkinkan robot ini bisa beradaptasi dengan berbagai jenis lingkungan. Dogo dilengkapi dengan 8 kamera video yang menghasilkan video secara real-time dengan sudut pandang 360 derajat, yang memungkinkan pemantauan visual yang komprehensif. Robot ini juga dilengkapi dengan fitur komunikasi selama situasi penyanderaan dan juga senjata non-mematikan seperti semprotan lada dan lampu yang menyilaukan. Untuk serangan mematikan, Dogo dilengkapi dengan pistol terintegrasi. Selain itu juga, robot ini punya fitur pengeras suara, mikrofon, penunjuk laser, dan pencahayaan near infrared yang berguna dalam berbagai skenario kejadian. Program DARPA Racer yang diluncurkan pada tahun 2022 bertujuan untuk mengembangkan dan menampilkan kendaraan otonom berkecepatan tinggi yang mampu bermanuver di medan off-road yang kompleks dan tidak terstruktur. Perbedaan utama kendaraan DARPA Racer dengan kendaraan otonom di jalan raya adalah kemampuannya untuk menghadapi rintangan yang tidak diketahui dan dinamis seperti jalan bebatuan, semak belukar, parit, dan rintangan pepohonan tanpa mengandalkan peta, lokalitas, dan lingkungan yang bisa diprediksi. Program ini bertujuan untuk menguji kemampuan algoritma otonom terbaru dalam mencapai kecepatan dan efisiensi yang setara ataupun bahkan melebihi kendaraan yang dikemudikan manusia dan tetap tangguh terhadap keterbatasan sensor dan kendala mekanik kendaraan. Program ini melibatkan 3 tim dari Carnegie Mellon University, NASA, GPL, dan University of Washington. Setiap tim diberikan pendanaan dan kendaraan oleh DARPA untuk mengembangkan dan menguji perangkat lunak otonom. Kendaraan yang digunakan dilengkapi dengan sensor-sensor seperti kamera, LiDAR, dan radar, serta platform komputasi untuk pengolahan data secara real-time dan sistem keselamatan untuk intervensi darurat. Fase pertama program ini selesai pada awal tahun 2023 dengan eksperimen yang dilakukan di Gurun Mojave, California. Eksperimen tersebut memvalidasi kemampuan pergerakan otonom kendaraan dalam berbagai jenis skenario seperti rekognisi, patroli, dan pengejaran. Kendaraan-kendaraan tersebut berhasil melewati jarak antara 6 km sampai dengan 17 km dengan kecepatan hingga 40 km per jam, menghindari atau mengatasi rintangan di sepanjang jalan. Fase berikutnya dari program ini akan berfokus pada peningkatan perangkat lunak dan manuverabilitas di lintasan off-road yang lebih menantang. Tujuannya adalah mencapai kecepatan 2 kali lipat dari fase pertama dan melibatkan demonstrasi dalam skala besar dengan lebih banyak kendaraan. DARPA Racer diharapkan bisa memajukan bidang kendaraan otonom dan membuka kemungkinan baru pengaplikasian kendaraan otonom di dunia militer.